Perjalanan menakjubkan hidup seekor katak, dari telur hingga dewasa. Dunia ajaib amfibi. Dalam dunia fauna, terdapat satu kelompok hewan yang berhasil memikat perhatian para ilmuwan dan pencinta alam karena transformasi hidupnya yang luar biasa. Katak. Makhluk ini, yang tampak sederhana dari luar, ternyata memiliki proses pertumbuhan yang sangat kompleks dan menakjubkan. Katak dikenal sebagai amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam, air dan darat. Namun, sebelum mereka menjadi makhluk yang mampu melompat jauh dan bernapas dengan paru-paru, mereka melalui serangkaian tahap perkembangan yang luar biasa. Dimulai dari sebuah telur mungil yang nyaris tak terlihat. Metamorfosis katak adalah sebuah perjalanan biologis yang tak hanya menawan, tapi juga mencerminkan kehebatan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dari masa telur menjadi berudu, lalu berubah bentuk menjadi katak muda, hingga akhirnya mencapai tahap dewasa. Semua dilalui dalam waktu yang relatif singkat, namun dengan perubahan fisiologis yang drastis. Dalam tulisan ini, kita akan menelusuri setiap tahap siklus hidup katak secara komprehensif, dari awal hingga akhir, untuk lebih memahami keajaiban alam ini. Tahap 1, telur, permulaan hidup di air. Siklus hidup katak dimulai ketika katak betina dewasa melepaskan telur-telurnya ke dalam air. Biasanya, hal ini terjadi pada awal musim semi saat suhu mulai menghangat dan air menjadi tempat yang lebih aman untuk perkembangan embrio. Katak betina dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan telur sekaligus. Telur-telur ini akan terlihat seperti gumpalan kecil transparan yang dikenal sebagai frog spawn. Setiap telur mengandung embrio kecil berbentuk titik hitam yang dikelilingi oleh lapisan jeli. Fungsi lapisan jeli ini adalah untuk melindungi embrio dari predator dan kerusakan lingkungan. Biasanya, telur diletakkan di antara tumbuhan air atau di kolam-kolam yang tenang dan dangkal, di mana suhu dan kondisi lingkungan lebih stabil. Menariknya, dalam beberapa hari atau minggu tergantung suhu air, embrio dalam telur mulai mengalami perubahan. Dari bentuk titik hitam, mereka tumbuh menjadi bentuk mirip koma karena mulai terbentuknya ekor. Ini merupakan langkah awal dari perkembangan menuju berudu, atau yang dikenal juga sebagai larva katak. Berudu menyelami dunia air. Setelah menetas, muncullah berudu kecil yang berenang dengan ekornya. Pada tahap ini, berudu belum memiliki kaki, tapi telah dilengkapi dengan insang eksternal, mulut kecil, dan sistem pencernaan yang disesuaikan untuk hidup di air. Dalam beberapa hari, insang eksternal tersebut akan ditutup oleh kulit dan digantikan oleh insang internal. Berudu mengandalkan nutrisi dari kuning telur yang masih tersisa dalam tubuhnya selama beberapa hari pertama. Setelah itu, mereka mulai mencari makanan sendiri di sekelilingnya. Makanan mereka terdiri dari alga, mikroorganisme, dan sisa-sisa tumbuhan air yang lembut. Seiring waktu, sistem organ dalam berudu mulai berubah. Kaki belakang muncul terlebih dahulu, diikuti oleh kaki depan. Paru-paru mulai berkembang untuk menggantikan fungsi insang, dan sistem pencernaan mereka berubah dari pemakan tumbuhan menjadi pemakan serangga dan hewan kecil. Proses ini bisa berlangsung antara 6 hingga 14 minggu, tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, ketersediaan makanan, dan keberadaan predator. Berudu juga menunjukkan kemampuan adaptif yang luar biasa. Dalam kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, seperti kolam yang penuh predator atau air yang mulai mengering, berudu bisa mempercepat proses metamorfosisnya untuk segera berubah menjadi katak muda dan keluar dari lingkungan berbahaya. Sebaliknya, jika kondisi kolam stabil, penuh makanan, dan tidak ada ancaman, mereka bisa memperpanjang fase larva ini hingga berbulan-bulan. Katak muda, transisi ke kehidupan darat. Setelah metamorfosis hampir lengkap, berudu kehilangan insang dan ekornya menyusut sepenuhnya. Kini, mereka menjadi katak muda yang disebut froglet. Ukurannya masih sangat kecil, namun sudah memiliki 4 kaki, paru-paru untuk bernapas di darat, dan organ-organ sensorik seperti mata dan gendang telinga yang berfungsi penuh. Katak muda mulai berpindah dari air ke darat,
meskipun mereka masih sangat bergantung pada lingkungan lembab untuk mencegah dehidrasi. Kulit mereka yang tipis sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga mereka cenderung hidup di tempat teduh dan dekat dengan sumber air. Pada tahap ini, makanan mereka mulai beralih ke serangga kecil, seperti kutu daun, nyamuk, dan larva serangga lainnya. Transisi dari air ke darat bukan hanya perubahan lingkungan, tetapi juga perubahan gaya hidup. Katak muda belajar berburu, menghindari predator, dan beradaptasi dengan suhu udara. Ini adalah tahap penting dalam pembentukan kemampuan bertahan hidup sebelum mereka mencapai kematangan seksual. Katak dewasa. Selesainya siklus hidup. Setelah beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan, katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Mereka kini siap untuk bereproduksi dan mengulangi siklus hidup yang sama dari awal. Pada tahap ini, katak dewasa memiliki kemampuan melompat jauh, sistem imun yang lebih kuat, dan kemampuan untuk hidup di lingkungan yang lebih beragam. Katak dewasa akan kembali ke perairan untuk berkembang biak, seringkali ke kolam tempat mereka lahir. Perilaku ini disebut homing instinct dan umum ditemukan pada banyak spesies amfibi. Setelah terjadi perkawinan, betina akan kembali bertelur dan siklus hidup berulang. Katak dewasa memegang peranan penting dalam ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga, menjadi mangsa bagi hewan lain seperti burung dan ular, serta menjadi indikator kesehatan lingkungan. Populasi katak yang sehat seringkali mencerminkan ekosistem yang seimbang dan bersih. Penutup, refleksi dari sebuah perjalanan hidup. Siklus hidup katak adalah bukti nyata bahwa proses alami bisa sangat luar biasa. Dari telur yang rapuh menjadi larva air, kemudian menjadi makhluk darat dengan kemampuan adaptasi luar biasa, semua terjadi berkat rangkaian perubahan biologis yang teratur dan efisien. Melalui metamorfosis, katak menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Proses ini juga memperlihatkan betapa pentingnya habitat alami seperti kolam, rawa, dan sungai kecil bagi kelangsungan hidup spesies amfibi. Dengan semakin maraknya perusakan habitat dan pencemaran lingkungan, populasi katak di banyak tempat di dunia mulai menurun drastis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai dan menjaga keberadaan katak dan ekosistem tempat mereka hidup. Dengan mengenal lebih dalam tentang siklus hidup katak, kita tidak hanya belajar tentang biologi, tetapi juga tentang ketahanan, adaptasi, dan keajaiban kecil yang tersembunyi di sekitar kita. Semoga pengetahuan ini bisa menjadi langkah awal untuk lebih peduli terhadap keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan alam.